Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya menghandle soal dengan jenis map atau peta. Jadi buat beberapa orang ya menyelesaikan soal dalam bentuk peta ini agak sulit karena memang pada dasarnya mungkin betapa buta peta dari sononya ya, atau mungkin juga karena ada beberapa istilah-istilah dalam pemetaan yang mungkin belum terlalu dipahami. Nah, untuk yang memang sudah buta peta dari awal ya saya tidak bisa membantu. Di sini saya hanya akan memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang berhubungan dengan peta. Oke, tujuannya adalah supaya kita lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Oke, nah, sebelum saya mulai pembahasan soal, ya sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa contoh soal yang lain terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, oke, baik. Yang pertama di sini kita bisa melihat sebuah peta ya. Oke, kita bisa lihat petanya di sini. Oke, bisa dilihat ya, you are here. Posisi Anda ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di peta ini posisi kita ada di sini, di sekitar New Barn, ya. Nah, di sini kita bisa lihat the building where you brought your ticket is the New Barn, yaitu yang ini. Immediately to your right. Ya, right ya, kalau kita lihat ya berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Terus and we are now at the beginning of the main path. Jadi ini adalah main path ya. Path itu artinya apa ya, jalan utama ya, jalan setapak. Terus the car park is on your left. On your left itu sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang ini ya, car park. Nah, jadi kita lihat immediately to your right. Di sini ada kata to, di sini ada kata on. Nah, kata to itu maksudnya adalah ke ya, ke arah kanan. On your left itu artinya pada sebelah kiri. Ya, kira-kira seperti itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mau mencari di mana tempat beli tiket, ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri itu ada sebuah car park atau tempat parkir mobil. Okay. The scarecrow you can see in the car park, in the corner beside the main path. Scarecrow itu adalah mainan-mainan yang digunakan untuk, bukan mainan ya, apa sih yang kayak bentuk orang itu, yang digunakan untuk menakut-nakuti burung supaya tidak mendekati sawah biasanya ya. Terus it's in the corner beside the main path. Oke, jadi dia ada di car park ya, terus dia ada di corner. Corner artinya sudut. Corner beside the main path. So ini main path-nya, ini adalah cornernya, maka jawabannya adalah F ya. Jadi F di sini adalah scarecrow. If you look ahead of you, ya, you will see a maze. Maze itu artinya labirin. Ya, maze itu artinya labirin. Oke, di mana labirin itu terletak? Labirin ini terletak it's opposite the new barn. Opposite of New Barn, beside the side path, that branch off to the right just over there. Jadi New Barn beside the side path that branch off. Branches itu artinya branches, saya lupa bagaimana sih pronunciation-nya. Itu artinya cabang, yang maksudnya dia bercabang di sini kan. Terus beside the side path. Side path itu artinya yang ini, ya. Opposite, it's opposite the new barn, beside the side path that branch off to the right. Right ya, di sini kanan kan.
Artinya yang ini kayaknya ya. Beside the side path that branch of the right just over there. If you want to go to the cafe, go towards the bridge. Towards the bridge, ke arah jembatan. Jembatannya ada di sini. And turn right just before it. Turn right just before it itu, jadi ini jembatannya, just turn right before it, belok kanan sebelum sampai ke jembatan. Jadi towards the bridge, menuju ke jembatan, terus turn right just before it. Walk along the side path. Walk along itu along itu artinya sejalan ya, bukan sejalan, siapa sih? Sepanjang ya. Berjalanlah sepanjang side path. Berjalan sepanjang side path. And the cafe is on the first bend. Bend di sini maksudnya adalah apa ya? Belokan. Kata bend ini biasa saya gunakan ketika saya bahas tentang pipa. Kalau kita lihat pipa itu kan ada yang branch, ada yang bend. Bend itu maksudnya ketika ada belokan pada pipa. Bend itu adalah tikungan ini ya, yang dimaksud dari bend itu adalah tikungan ini. Jadi kalau dia bilang the first bend you come to, artinya kafenya ada di sini, di D. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah if you take the side path to the right there, just by the new barn you will come to the black barn just where the first bend. Oke, jadi kembali ke sini lagi ya. If you take the side path to the right here, jadi dia belok kanan ke arah side path, new barn you will come to the black barn just where the path first bend. Artinya di sisi sini, di H ini ada black barn. Oke, di sini first bench. Terus if you prefer a covered picnic area, that's one near the farmyard. Farmyard itu di sini. Just after you cross the bridge. Cross itu artinya menyeberang ya, menyeberang jembatan. And there is a covered picnic spot on the right. Ya, sebelah kanan ada sebuah tempat piknik yang ya tercover, mungkin ada penutupnya di atas. And the last thing to mention is Feedy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath. Cross the bridge, walk along the footpath. Footpath ya. Kata kuncinya di situ adalah footpath. Berjalan sepanjang footpath, artinya kita jalannya sampai di ujung. Through the field to the left of farmyard. Jadi dia jalannya ini ada di sebelah kiri dari farmyard. Maka yang dimaksud dari Feedy House itu adalah yang ada pada titik A. Oke. Nah, berikutnya ada soal lain. Ya. Di sini the desk inside the door. Ini the door, ini kan pintunya ya. Maksudnya adalah pintu masuk. The desk inside the door. Artinya ada desk di dalam pintu. And now the periodicals on the shelves in the corner behind the desk. Jadi di belakang desknya tadi ada periodicals. Periodicals itu apa ya? Nah, saya juga lupa apa. Behind the desk. Jadi dia ada di belakang dari desk itu. Nah, berikutnya adalah we brought them nearer the entrance. Jadi entrance kan ini ya. Near itu artinya di dekat ya. Di dekat. Terus this means the newspaper are now just the other side of the stairs. Jadi tadi kita berbicara tentang periodical, dia berada di sisi yang di sini, maka ketika dia berbicara other side, ya kalau tadi dia ada di sisi sini, maka di sisi yang lain adalah C, ya. Artinya newspapernya sekarang ada di sini, near the study area, di dekat study area. And the computers now at the far side of the building on the right, in the corner overlooking the car park. In the corner, cornernya ini, ya, cornernya ini far side.
far side of the building. Jadi di sisi yang jauh dari tempatnya tadi kita berbicara tentang di entrance, arti ada di sini ya. And the photocopier itu mana ya? Right opposite the entrance. Opposite, lawannya dari entrance. By the wall on the far side. Di sisi yang jauh juga. By the wall, artinya di dekat dinding. Terus if you turn right as soon as you get past the desk, kalau dia belok kanan, maka kita akan mendapatkan pintu. Maka ini pintu yang dimaksud. And for the request of the book, they are altogether immediately to the right of the entrance. Request book, right of the entrance, artinya yang G. Oke. Nah, berikutnya ada yang seperti ini ya. There are two gates, ada west gate and ada east gates, and the main paths. Ya, jadi ini adalah jalan-jalannya ya. Terus northwest itu artinya apa ya? Antara barat dengan utara namanya apa sih? Barat laut ya. Barat laut. Oke, barat laut with a bird height to the west of it. Artinya ada di sini ada apa namanya sih? Ada danau, terus di bagian baratnya. Jadi kalau dia bicara barat, itu artinya di sebelah kiri peta ya. Oke. Terus southern part pada bagian selatan ya. Southern part. Southern itu artinya bagian selatan. Kalau west itu kita berbicara arah. Northwest itu kita bicara arah. Kalau kita bilang southern part itu artinya bagian selatan. Jadi dia tidak berbicara arah, tapi dia berbicara tentang posisinya yang berada lebih selatan daripada suatu hal tertentu yang sedang dibahas dari peta yang dibahas. Terus, and if you just want to sit and relax, you can go to the flower garden, that is circular area. Di sini ada area bundar, maka flower garden berada di sini. Dan there is wooded area in the western section. Western artinya barat, section itu artinya adalah seksi apa ya? Area bagian tertentu dari taman ini, between two paths. Di sini ada dua jalan kan? Maka yang dimaksud itu adalah bagian E. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, ada peta lagi yang saya mau bahas. Ini adalah tentang peta jalan. Di sini dia bilang, we have set a traffic lights in the high street at the junction with station road. Junction itu artinya adalah apa sih namanya, perempatan, pertigaan. Ya. Terus station road itu yang ini dan high street itu yang ini. Maka yang dimaksud itu adalah yang A. Jadi ada traffic light di titik A, but we are planning to have another set at the other end. At the other end artinya ujung jalan yang satu lagi, artinya yang di sebelah sini. Jadi dia mau pasang di sebelah sini di bagian E. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat ada beberapa